محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اما بعد فقال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam, kajian malam yang diselenggarakan oleh Wakaf Peradaban Internasional di bawah naungan PP Institute dan disupport oleh Miracle Gold dan juga Silver. Barakallah ayah bunda yang hadir pada malam hari ini kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang di kajian malam. Ayah bunda, sahabat-sahabat yang baru bergabung, semoga kami doakan senantiasa dengan tulus, senantiasa Allah berikan kesehatan, keberkahan, keberlimpahan rezeki, serta 2026 ini semakin husnuzon, semakin baik takdirnya. Amin ya rabbal alamin. Gimana kabarnya ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya sehat? Boleh di grup ya, di kolom komentar sapa-sapa terlebih dahulu bagi yang punya kenalan saudara yang eh, bisa diajak ya, bisa diajak mengaji kajian online, silahkan di share. Kalau misalnya ayah bunda sahabat-sahabat semuanya punya media sosial, silahkan di share juga ya, sambil Bang Halid ataupun admin menghubungi Ustaz Zainal. Baik, ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, silahkan yang mau sapa-sapa terlebih dahulu. Boleh ya di kolom komentar. Irgi izin menyapa yang sudah hadir pada malam hari ini. Ada Bunda Elsa, Masya Allah, Alhamdulillah. Tidak apa-apa Bunda ya, kalau misalnya mau off cam juga tidak apa-apa. Alhamdulillah yang penting Allah hadirkan di majelis ilmu ini, Insya Allah. Sudah share ya, terima kasih Bunda Elsa. Boleh tahu dari mana nih? Ada yang sudah hadir, Umi Amrin dari Kendal, dan juga ada Pananang, Barakallah. Ada Bunda Heni, ya Masya Allah, Bunda Elsa hadir, Bunda Insani, Barakallah. Kemudian ada Bunda Vivi, Bunda Sri hadir, ada Pak Eko, dan juga Bunda Dila. Kemudian ada Bunda Isnain, Masya Allah, Alhamdulillah. Silakan ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, sebelum kita mulai, mari kita perbanyak dan persebar kebaikan yang Allah titipkan kepada kita. Kita share-share kajiannya, ayah bunda, yang insya Allah akan diisi oleh Ustadz Zainal Murtakin, yang insya Allah akan membersamai kita pada malam hari ini. Masya Allah, dari Kendal, sama ya dengan Umi Amrin, Masya Allah. Jangan-jangan tetanggaan nih. Masya Allah, Alhamdulillah, Barakallah, Barakallah. Yang dari Malang siapa nih? Apa hanya Irgi? Irgi dari Malang, Bunda, Ayah, salam kenal. Silakan. Kalau misalnya Ayah, Bunda, sahabat-sahabat semuanya main ke Malang, boleh mampir ya ke Rumah Quran Bunda Lia, Septiana Zen. Nah, Irgi mengajar mohon maaf Bunda sahabat-sahabat semuanya tadi sempat kepental ya karena qadarullah sinyal WiFi di sini sedang kurang baik tapi alhamdulillah bisa tergabung kembali. Jadi silakan ya Bunda sahabat-sahabat semuanya yang main ke Malang boleh silaturahim ke kediaman Irgi. Insya Allah nanti disambut oleh istri ya insya Allah ada anak-anak juga. Alhamdulillah ya Bunda ya di malam hari ini insya Allah kita akan belajar tentang 2026 dengan positive feeling. Masya Allah, tabarakallah. Nah, sebelum Ustadz Zainal hadir membersamai kita yang akan dihubungi oleh Coach Rizal, Ayah Bunda, mari kita sama-sama doakan keluarga kita, saudara kita, dan juga orang tua kita, guru-guru kita. Semoga senantiasa sehat walafiat, Allah berikan keberkahan, usia, dan ilmunya. Kita awali dengan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, khususnya ya Allah siapapun yang hadir pada malam hari ini ya Allah, Bunda, Ayah, sahabat-sahabat semuanya ya Allah yang masih bekerja ya Allah, yang masih mencari nafkah, yang masih beraktivitas pada malam hari ini ya Allah, semoga Engkau berikan kelancaran ya Allah kepada usahanya, kepada pekerjaannya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga bunda-bunda dikuatkan fisiknya, dikuatkan imannya, dikuatkan kesabarannya ya Allah dalam mengurus rumah tangga, mengasuh anak-anak, melayani suami ya Allah. Semoga Engkau berikan surga ya Allah yang luas, yang bisa memilih dimanapun ya Allah. Bunda-bunda mau masuk pintu surga mana saja ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kepada para ayah yang hadir pada malam hari ini, semoga senantiasa Engkau berikan kesehatan, diberikan penjagaan, dimudahkan dalam mencari ikhtiar rezeki darimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga terus menjadi kepala keluarga, menjadi ayah yang hebat, yang kuat dengan izin Allah dan yang bisa mengayomi mendidik anak-anaknya ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, apabila ada teman-teman di sini yang masih kuliah, yang masih sekolah, Engkau mudahkan studinya, Engkau mudahkan mencari ilmu yang bermanfaat, sukses di dunia wal akhirah kelak ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, semoga orang tua kami yang sudah wafat, Engkau berikan rahmat kubur ya Allah, ditemani ya Allah dengan malaikat yang baik-baik ya Allah selama hidupnya berbuat kebaikan, kalkulasikannya ya Allah ya Rahman ya Rahim di alam kubur, amal-amal baiknya menemaninya ya Allah ya Rahman ya Rahim, dan kelak Engkau masukkan ke surga ya Allah yang paling tinggi ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afi wa'fu anhum. Dan semoga ya Allah orang tua kami yang masih ada diberikan kesehatan, penjagaan, rezeki yang cukup. Senantiasa Engkau lindungi ya Allah dimanapun berada. Dan ya Allah ya Rahman ya Rahim, untuk saudara-saudara kami di Sumatera, di Aceh, di Tapanuli ya Allah, di Medan dan sekitarnya yang sedang Engkau uji dengan musibah banjir bandang, sekarang sedang pemulihan ya Allah. Engkau berikan kesabaran, ketabahan, Engkau berikan kecukupan rezeki ya Allah. Datangkanlah pertolongan-Mu ya Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, dari orang-orang baik ya Allah ya Rahman ya Rahim. Semoga orang-orang baik yang mensupport keluarga-keluarga yang sedang ditimpa musibah, Engkau berikan keberkahan ya Allah, rezekinya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan terakhir ya Allah, kepada guru-guru kami yang senantiasa terus mengajari kami, membimbing kami, khususnya ya Allah yang ada di kalam ini, semoga Engkau berikan kesehatan, keberkahan, ilmu dan usia ya Allah ya Rahman ya Rahim. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah. Allah. Alhamdulillah ya Bunda, kita sama-sama telah berdoa bareng-bareng bersama-sama. Semoga Allah kabulkan doa-doa kita dan terutama Allahumma ansurna ikhwanana fi Filistin, dan Allah menolong ya saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang di Palestina yang belum merdeka seutuhnya, yang ketika menghafalkan Al-Quran itu terdengar apa eh, bunyi senjata dan sebagainya. Kita di sini ya Allah menghafal Quran dengan enak, dengan nyaman, belajar dengan nyaman. Kalau di sana saudara-saudara kita, qadarullah ya dengan perjuangan yang luar biasa. Kita doakan terus ya Ibunda semuanya. Terima kasih ya Ibunda, sahabat-sahabat semuanya yang telah mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di Sumatera, di Aceh, kemudian juga di Tapanuli ya, insya Allah. Semoga doa-doa baik itu kembali kepada kita yang mendoakan. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bismillah, hai Bunda. Ya, tadi izin ya menghubungi guru kita Ustaz Zainal yang baru melaksanakan sholat Isya.
Kita tunggu beberapa saat lagi. Sambil menunggu, silahkan Bunda-Bunda bisa share kajiannya. Dan kalau misalnya ada yang ingin sapa-sapa di kolom komentar, silahkan ya. Baik, Alhamdulillah ya Bunda. Masya Allah dapat kabar dari guruna kita. Insya Allah sedang siap-siap karena baru selesai melaksanakan sholat Isya ya. Karena perbedaan waktu sehingga memang kita perlu menunggu terlebih dahulu beberapa saat. Insya Allah menunggu lebih baik ya daripada guru kita yang duluan. Nah, kita sebagai murid yang menunggu insya Allah lebih baik dan insya Allah lebih berpahala juga. Baik, Alhamdulillah, Ibunda, Abang Kakak semuanya. Ya, semoga senantiasa terus istiqomah di jalan Allah, di samping keadaan ya di 2026 ini, di awal tahun, di bulan Januari. Insya Allah kita terus lebih baik dari sebelumnya, ya. Tidak usah melihat kiri kanan, mungkin di kiri kanan kita ada bunda-bunda ataupun ayah-ayah yang belum sempat ya mencari ilmu, yang belum sempat menyempatkan belajar, tidak apa-apa. Kita melihat diri kita perlu akan belajar, kita terus berikhtiar ya Ibunda, sahabat-sahabat semuanya untuk menghilangkan ya kefakiran, kemudian ketidaktahuan di dalam diri kita untuk senantiasa terus berikhtiar mencari ilmu. Insya Allah. Alhamdulillah karena Allah menitipkan ya rezeki kepada kita, rezeki untuk bisa mengikuti pengajian online sehingga kita memaksimalkan dengan sekuat tenaga ya pasti ada rasa malas mungkin ada rasa halangan dan sebagainya tetapi Allah pilihkan di antara hamba-hamba yang memang Allah pilih ya Insya Allah kalau tidak salah kalimatnya itu mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kalau misalnya kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang maka Allah akan memberikan kepahaman agama. Insya Allah. Ini salah satunya adalah ayah bunda, sahabat-sahabat majelis kalam ya, Bunda Elsa, Masya Allah. Kalau misalnya Allah menghendaki kebaikan kepada diri kita, pasti kita diizinkan untuk menuntut ilmu. Walaupun misalnya kita harus menunggu terlebih dahulu, ataupun misalnya qadarullah tiba-tiba di tengah jalan sinyalnya hilang dan sebagainya, tidak apa-apa. Karena namanya gangguan ya, insya Allah pasti akan terlewati ya Bunda ya. Insya Allah. Yang penting terus semangat, terus istiqomah. Karena kalau sudah wafat ya sudah di surga itu tidak memikirkan lagi mencari ilmu, tidak memikirkan lagi beribadah. Ya, kalau sudah di surga, sudah tinggal menikmati dari jamuan Allah, pahala-pahala yang kita kerjakan di dunia. Insya Allah. Alhamdulillah, bersama-sama di dunia mencari ilmu, bersama-sama juga di akhirat. Alhamdulillah, ayah bunda, abang kakak semuanya. Insya Allah ya, terus berikhtiar ya sekuat tenaga, istiqomah setiap harinya, minimal dalam satu hari kita ataupun dalam 2 hari sekali, 3 hari sekali, insya Allah kita berikhtiar mengisi ya kekosongan di dalam diri kita dengan ilmu agama. Insya Allah. Sedikit demi sedikit, insya Allah lama-lama menjadi bukit, lama-lama kita akan paham, setelah paham tentunya kita mengamalkan, kemudian kita mengajarkan. Mengajarkan tidak harus menjadi ustadz, tidak harus menjadi ustazah, cukup misalnya ayah bunda update status dengan mudah ya sekarang itu Umi Amrin ya dengan mudah update status yang telah diterima oleh guru-guru kita. Misalnya guru-guru kita mengajarkan kesabaran, kita share lagi kesabaran. Kemudian guru-guru kita misalnya menyampaikan bahwa harus positive feeling ya apa itu positive feeling nanti dijelaskan oleh Ustaz Zainal. Kemudian kita sampaikan kembali di status WA di story Instagram ya ataupun misalnya di Threads atau dimanapun itu media sosial kita Facebook ya kalau yang masih aktif Facebook di sini ada yang masih aktif Facebook bunda-bunda
biasanya bunda-bunda apa ada yang aktif Facebook. Nah, silahkan dibagikan ya informasi kajian yang insya Allah nanti akan didapatkan oleh guru kita Ustaz Zainal Mutaki. Ya silakan yang aktif di Instagram nanti insya Allah dicatat ya pertemuan pada malam hari ini, ilmu yang disampaikan oleh guru kita kemudian nanti di-storykan. Masya Allah. Baik. Alhamdulillah ya Bunda, Abang Kakak semuanya, guru kita sudah hadir di tengah-tengah kita. Insya Allah kita awali dengan sapaan terbaik kepada guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Zainal. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Irgi, Masya izin. Allah. Ya, Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah bil khair, Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah, kangen Ustaz. Sudah 1 tahun tidak. 1 tahun ya, Masya Ustaz Allah. Irgi. Iya Ustaz, Masya Allah. Tabarakallah. Alhamdulillah sehat ya Ustaz ya. Alhamdulillah baik, Ustaz Irgi. Ustaz Irgi di ini di Masih di Malang. Malang Ustaz. Oke, siap, 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 siap. Sehat-sehat Masya ya Allah. semuanya. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillah Ustaz, Masya Allah di sini kurang lebih alhamdulillah tadi ada dari Kendal dan juga dari Sulawesi ya tadi hadir di tengah-tengah kita Hmm, dan juga Bunda yang insya Allah sudah siap menerima ilmu pada malam hari ini. Kalau boleh tahu Ustaz oke. sebelum kita mulai supaya semakin penasaran nih, kenapa kita harus membahas 2026 ini semakin positif feeling Ustaz? Boleh? Mhm. Ternyata kondisi perasaan kita itu berpengaruh dengan rezeki kita, dengan keuangan kita, dengan kesehatan gitu ya. Itu tuh ternyata ini banget ya maksudnya tuh eh berpengaruh banget gitu. Nah, itulah kenapa ketika kita pengen memperbaiki kondisi apapun di lini tahun 2000, yang paling harus kita fokuskan itu adalah memperbaiki kondisi feeling-feeling kita. Gitu kan ya. Nah, ternyata positive feeling ini kuncinya, begitu ya. Positive feeling kuncinya sehingga kemudian ketika kita selalu berusaha dan selalu berada pada kondisi positif feeling kita, maka yang kita lepaskan pun akan positif. Dan tentunya ketika kita melepaskan sesuatu yang positif, yang akan datang, yang akan kita tarik pun adalah hal-hal positif dan jauh lebih positif. Itu Ustadz Irgi insya Allah yang akan kita bahas hari ini. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Ayo Bunda, nah insya Allah ini sangat penting bagi kita supaya rezekinya ngalir, kesehatannya terjaga, ternyata berpengaruh pikiran kita dan juga feeling kita. Nah apa itu? Nah insya Allah nanti akan lebih jelasnya disampaikan oleh guru kita Ustaz Zainal. Sebelum dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Allahumma inna nas'aluka iman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Kepada guru kami persilakan. Kepada Mas. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa yubarik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang hadir, bagaimana kabarnya hari ini? Sebutkan dan ketikkan satu atau dua kalimat untuk mewakili kondisi kita sebagai juga afirmasi positif gitu ya. Dan tentunya juga menjadi em, doa ya buat kita semua. Alhamdulillah sehat, baik, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah baik, sehat, Insya Allah. Amin, amin. Ya, ini semuanya insya Allah memberikan
afirmasi dan kalimat-kalimat positif yang insya Allah nantinya menjadi salah satu kebaikan buat kita semua. Alhamdulillah juga baik sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu bapak sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini, di hari yang mulia ya, di hari yang sangat spesial, Sayyidul Ayyam. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita akan diskusi terkait positive feeling, ya, yang mungkin kita tidak sedikit di antara kita yang selalu memahami positif itu lagi-lagi di positive thinking, gitu ya. Walaupun sebenarnya ada hubungannya antara positive thinking dan positive feeling. Ya, Bapak Ibu sahabat-sahabat hadirin rahimani wa rahimakumullah, alur daripada feeling yang positif. Feeling positif itu berarti kan rasa jiwa kondisi diri kita yang positif ya. Itu yang dimaksudkan dengan positive feeling. Itu alurnya itu adalah memang dari apa-apa yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Ya, ya, positif dan negatif feeling kita ya, itu salah satunya yang mengakibatkan perubahan-perubahan positif atau negatifnya itu adalah apa-apa informasi yang kita tangkap. Informasi yang kita tangkap, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita akses gitu kan, yang kita ketahui, maka ini sangat memberikan kontribusi besar terhadap feeling-feeling kita. Itulah kenapa perlu berhati-hati kita dengan apapun yang kita akses, dengan apapun yang kita dengar, dengan apapun yang kita lihat, dengan apapun yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Informasi apapun yang kita masukkan itu sangat berpengaruh. Tapi izin Bapak Ibu sahabat-sahabat sebelum kita masuk ya, pertanyaannya adalah kenapa kita di 2026 ini mesti memaksimalkan positive feeling kita? Kenapa? Kenapa? Bapak Ibu sahabat-sahabat, setiap kita dalam hidup pasti menginginkan yang namanya ketenangan batin. Setiap kita dalam menjalani kehidupan pasti berharap sekali terus merasakan ketenangan. Dan tenang adalah salah satu tanda kita itu merasakan kebaikan. Nah, tapi kan bagaimana mungkin kita bisa selalu tenang sementara siklus hidup kita itu adalah dari satu masalah ke masalah yang lain. Sekali lagi, Bu, Pak, sahabat-sahabat, siklus hidup kita itu dari satu masalah ke masalah yang lain. Dari satu keinginan ke keinginan yang lain. Kalau boleh saya katakan, justru tanda daripada kehidupan kita atau tanda kita masih hidup, justru selagi kita masih punya masalah. Nah, sekarang saya bertanya nih sama Bapak Ibu yang hadir nih, ya. Ini kira-kira Bapak Ibu yang hadir ini sekarang nih sedang punya masalah apa sedang punya keinginan? Coba saya tanya. Silakan direspon di kolom chat ya. Sedang punya masalah apa sedang punya keinginan? Sedang ada harapan, berarti keinginannya. Dua-duanya sedang punya masalah. Baik, baik, baik. Ada yang dua-duanya, ada yang mungkin salah satunya, begitu ya. Ada yang keinginan, ada yang juga eh, ya. Dan itu adalah salah satu alamat atau tanda kita itu berarti masih hidup. Iya, betul Bapak Ibu.
Justru tanda kita itu masih hidup kalau kita ini masih punya masalah. Justru tanda kita hidup itu salah satunya adalah kita masih punya keinginan. Ya, tanda itu, tanda hidup. Justru diragukan. Dan kayak gak mungkin lah Bapak Ibu. Ya, hidup kita itu nggak ada masalahnya. Itu tuh nggak mungkin. Saya tadi mengatakan bahwa siklus hidup kita itu dari satu masalah ke masalah yang lain. Bahkan yang kita katakan solusi itu sebenarnya adalah masalah baru. Ini serius Bapak Ibu. Kita kan kalau punya masalah itu kan selalu mencari solusi ya. Solusi itu sebenarnya masalah baru. Coba misalnya saya berikan contoh ya. Ada seorang pemuda yang lagi kuliah. Masalahnya adalah tak kunjung juga wisuda. Ya, terus solusinya apa? Ya nggak ada solusi lain yang terbaik kecuali apa? Ya kecuali segera diwisuda. Ya, segera diwisuda. Namun pertanyaannya, untuk wisuda aja kan menghadapi dari masalah ke masalah lain. Atau anggap saja sudah wisuda lah gitu. Pertanyaannya, ketika sudah wisuda, apakah ada masalah? Ya, wisuda yang awalnya solusi itu jadi masalah baru. Apa masalah barunya? Ya harus cari kerja. Nah, sekarang masalahnya nggak ada kerjaan. Terus solusinya apa? Cari kerjaan. Anggap saja dia dapat kerjaan, walaupun untuk dapat kerjaan itu pasti dari satu masalah ke masalah juga kan. Mungkin melamar lah, mungkin berbagai macam. Pertanyaannya, Bapak Ibu nih yang sudah pernah mengalami kerja. Saya tanya sama Bapak Ibu yang pernah bekerja, mungkin pernah jadi ASN, pernah bekerja di perusahaan apa mungkin, atau apapun itu. Saya nanya sama Bapak Ibu, dulu ketika kerja punya masalah nggak Bapak Ibu? Atau mungkin sekarang yang masih kerja, kira-kira ada masalah apa tidak? Bukan ada lagi. Banyak tuh, betul. Banyak gitu. Banyak gitu. Ya menandakan bahwa memang banyak kan. Banget. Ada orang-orang yang mungkin idealis gitu ya. Oh iya, 2 tahun. Sampai saat ini belum juga. Iya, nganggap bahwa itu adalah solusi kan. Ya, Kak Heni ya, Kak Neni itu. Itu nganggap bahwa itu adalah solusi. Padahal sebenarnya itu masalah baru. Ya, anggap saja misalnya gini, ada orang yang idealis, saya ternyata kerja tempat orang tuh banyak banget masalahnya gitu, banyak banget eh, susahnya gitu. Akhirnya dia resign, lalu kemudian dia merintis bisnis misalnya, bisnis dagang gitu. Nah, sekali lagi saya nanya, ketika berdagang, apalagi ini Bapak Ibu yang pernah berdagang atau mungkin masih masih sebagai seorang pembisnis ya. Saya tanya, ketika berbisnis itu ada masalah apa tidak? Lagi-lagi banyak banget gitu. Iya, anggaplah dia berdagang, anggaplah dia berbisnis. Selanjutnya kemudian dia eh, belum punya jodoh masalahnya gitu kan. Masalahnya belum punya jodoh. Ya. Lalu apa? Apa solusinya belum punya jodoh? Ya cari jodoh. Betul tidak? Cari jodoh. Nih, Bapak Ibu kan di sini kan rata-rata sudah menikah semua kan? Pertanyaannya, sehabis menikah, ada masalah nggak?
Justru hari ini tidak sedikit orang-orang yang eh, banyak dapat dan punya masalah itu justru salah satunya adalah dari lingkungan keluarga. Iya nggak? Ya, betul. Ada yang merasakan hal yang sama? Ya, tidak sedikit kan? Justru masalahnya itu bukan dari jauh-jauh. Makanya ada analogi, ya, ada analogi sendok. Yang sendok itu justru sering bentroknya itu sama apa coba Bu? Bu, kalau Bapak kalau lagi makan pakai sendok, sering aja bunyi tik 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 gitu kan? Itu biasanya bentrokan antara apa dengan apa? Bentrokan antara apa dengan apa itu? Bentrok antara sendok dengan piring. Bentrok antara sendok dengan gelas, garpu. Iya, sering nggak sendok itu bentroknya sama atap rumah gitu? Sering nggak sendok itu bentroknya sama pagar gitu? Jarang. Atau mungkin tidak, ya jarang tuh buat apa juga ya? Bentrok memang kalau dilemparin gitu, ngelempar apa gitu. Kan enggak. Iya, justru seringnya sama yang benda-benda terdekat. Tidak kecuali dilempar ya, betul. Sama lantai saat jatuh. Ya, jatuh juga kan paling juga terhitung jari ya Bapak Ibu ya. Pasti dengan yang paling deket-deket. Itu ya. Biasanya dengan yang dekat-dekat. Nah, ini kan menandakan bahwa ternyata, ternyata masalah itu kadang-kadang bukan dari yang jauh-jauh, tapi dari yang deket-deket, malahan dari keluarga. Padahal kita berharap bahwa keluarga lah yang akan menjadi apa ya? Ya menjadi wasilah jalan kebaikan. Tapi kok malahan gitu ya, tidak sedikit justru malahan keluarga yang menjadi wasilah kita banyak punya mendapatkan permasalahan. Setelah punya keluarga, masalah selanjutnya apa? Belum punya anak. Ya lagi-lagi saya nanya kan, setelah punya anak tuh ada masalah nggak sih Bapak Ibu? Ada. Ya. Hmm. Ya, saya ingin menyampaikan bahwa pastinya kita tidak lepas. Di tahun 2026 ini pun, kita pun tidak akan lepas dari yang namanya masalah. Akan ada lagi, akan ada lagi, akan ada lagi. Nah jadi untuk supaya positive feeling, yang perlu kita pelajari dan kita pahami itu bukan bagaimana caranya kita hidup itu tidak punya masalah. Karena nggak mungkin. Supaya hati kita, jiwa kita selalu positif, selalu tenang, selalu berada dalam keadaan baik. Yang mesti kita pelajari itu bukan mempelajari bagaimana caranya hidup itu supaya nggak ada masalah. Bukan. Karena nggak mungkin. Ya. Sekali berpara nabi pun, sekali berpara nabi pun, kehidupannya tidak lepas dari yang namanya masalah. Tapi pola yang dilakukan oleh para nabi adalah
bagaimana dari satu masalah ke masalah lain, bahkan masalahnya juga sering di luar logika kita gitu, nggak masuk akal ke kita gitu ya. Eh, dari satu masalah ke masalah lain, mereka merespon dengan cara yang tepat. Sehingga respon-respon yang dilakukan ini mengarahkan kepada ketenangan batin, kepada positif feeling. Bapak Ibu masih ingat nggak di dalam hadis diceritakan bahwa Nabi itu berulang-ulang diludahi oleh seorang Yahudi. Bahkan tiap hari, mungkin bisa jadi 5 kali, 10 kali tiap hari. Karena konon ini orang Yahudi itu nungguin Nabi setiap perjalanan Nabi pergi ke suatu jam. Nungguin di tempat yang sama ketika Nabi lewat diludahi. Pulangnya begitu juga. Besoknya begitu terus. Masalah gak? Ya masalah lah buat kita. Apalagi itu tuh masalah gitu kan ya. Masalah gede banget kalau buat kita mah gitu ya. Masalah. Kalau buat kita. Tapi saya menemukan ada riwayat lain yang mendukung dari hadis ini. Bahwa ketika Nabi di jalannya, ketika dia akan melewati jalan untuk ya melewati orang ini, Muhammad SAW sengaja memperlambat langkah beliau supaya tidak susah orang yang yang mau meludahin itu nggak susah gitu loh. Nabi supaya tidak susah. Maksudnya orang yang meludahi Nabi itu nggak susah. Ya. Ini mohon maaf ini di sini sedang hujan. Jadi sepertinya jaringannya ini yang agak kurang baik ya, mohon maaf. Intinya mudah-mudahan suaranya sih tetap jelas. Karena yang paling penting suaranya. Sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke, siap. Alhamdulillah. Sekali lagi intinya, para nabi memiliki kemampuan untuk merespon masalah-masalahnya dengan cara yang baik sekali. Sehingga feelingnya, jiwanya selalu terjaga dengan sangat baik. Selalu berada dalam keadaan baik. Dan lihat akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu. Lihat, orang yang tiap hari meludahi Nabi itu suatu ketika diketemukan sakit. Ya. Dan tahu tidak siapa orang yang paling pertama kali menjenguknya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan itu saja, ini membuktikan bahwa dalam keadaan sebegitunya, Nabi tetap menjaga agar tetap positif feeling. Ya, Nabi tetap menjaga agar kondisinya tetap positif feeling. Ya. Makanya banyak sekali urusan-urusan besar yang bisa selesai, urusan-urusan besar yang tidak terlewatkan, urusan-urusan agung yang bisa dibereskan. Kenapa? Karena memang itu tadi, selalu mengkondisikan diri berada pada yang positive feeling. Ibu, bapak, sahabat-sahabat kalam, kajian malam, rahimani wa rahimakumullah.
Nah, sekarang pentingnya apa buat kami? Apa pentingnya kita selalu menjaga positive feeling di 2026? Jadi saya mulai dari pemahaman ini. Bahwa kita, Bu, Pak, baik itu kita ini benda-benda hidup atau mungkin ada benda-benda mati di sekitar kita, itu ternyata mengalirkan dan memancarkan vibrasi. Sekalipun itu benda mati, iya, sekalipun benda mati. Ini saya menemukan satu hadis di mana Rasulullah SAW mengambil beberapa butir kerikil. Lalu kemudian Nabi mengatakan bahwa kerikil-kerikil ini bertasbih, kata Nabi. Ya, coba dengarkan gitu. Lalu dipindahin ke tangan Abu Bakar. Oh iya, dia bertasbih, gitu. Lalu kemudian dipindahkan ke tangan Umar. Oh iya, bertasbih. Dipindahkan ke tangan Utsman. Iya, bertasbih. Ketika itu tidak ada Ali. Lalu kemudian diperdengarkan. Itu dipindahin ke tangan sahabat lain gitu ya. Tapi karena beda levelnya kayaknya gitu. Sudah tidak terdengar lagi gitu. Apa yang ingin saya sampaikan, Bu, Pak? Kita manusia, benda-benda yang ada di sekitar, ataupun makhluk-makhluk hidup yang lain, itu masing-masing memberikan vibrasi. Mengeluarkan frekuensi. Ya. Dan yang menentukan baik tidak baik frekuensinya itu adalah terkait kondisinya. Kalau bagi kita, bagi seorang manusia, yang akan menentukan vibrasi yang kita keluarkan dari tubuh kita ini adalah kondisi jiwa kita, feeling kita. Kalau feeling kita positif, kita sedang merasakan hal-hal baik, maka insya Allah yang kita lepaskan pun adalah hal-hal positif. Sebaliknya, ketika hal-hal negatif yang kita lepaskan, maka maksudnya kita merasakan negatif feeling, maka hal-hal negatif pula yang kita lepaskan. Dan yang jadi masalah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggerakkan alam semesta ini untuk mensupport vibrasi seperti yang kita vibrasikan, vibrasi seperti yang kita getarkan. Nah, ini yang jadi masalah. Ya, alam semestanya akan mendukung kondisi apa yang kita vibrasikan dan kita lepaskan. Nah, sekarang feeling itu awalnya dari mana? Tadi, dari apa yang kita pikirkan, apa yang kita masukkan, informasi apa yang kita masukkan. Lalu kemudian kita cerna dalam rasa, kita rasa. Lalu kemudian kita katakan, kita lakukan. Dan ini tercantum di dalam Al-Quran, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu lihat. Ini di kolom chat saya sudah ini tulis firman Allah Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-23. Firman Allah Al-Quran surah Az-Zariyat ayat ke-23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa warabbis samaa'i wal ard innahu lahaqqun mithla ma antum tantiqun. Dan demi Rabb langit dan bumi, apa-apa yang kalian demi Rabb langit dan bumi, innahu lahaqqun, maka akan benar-benar terjadi seperti apa-apa yang kalian katakan. Tadi kan katakan itu kan apa-apa yang kita cerna, kita masukkan informasinya, lalu kemudian kita rasakan, setelah itu kemudian kita keluarkan berbentuk kata-kata atau perbuatan. Ketika kita sering mengatakan satu hal, sering kita ungkapkan, sering kita pikirkan, sering kita rasakan, bahkan kita bayangkan gitu, dengan real, dengan jelas apa yang kita pikirkan dan kita rasakan itu, innahu lahaqqun, sesungguhnya itu akan benar-benar terjadi.
seperti apa yang kita sering ulang-ulang katakan, sering kita ulang-ulang rasakan. Makanya dalam satu hadis Nabi wanti-wanti begini. Man istaiqadha, barang siapa yang bangun pada satu pagi, wa huwa yashku, lalu kemudian dia ngeluh. Dan itu diulang itu. Ka'annahu yashku ilallah, sejatinya keluhannya itu dianggap sedang berdoa kepada Allah. Apalagi di waktu pagi. Waktu pagi itu adalah waktu di mana para malaikat mengaminkan doa-doa kita. Jadi hati-hati dengan keluhan, hati-hati dengan mengulang sesuatu yang negatif. Merasakan yang negatif, berulang-ulang. Maka kondisinya akan seperti itu. Saya izin menyampaikan analogi gini. Analogi orang kaya. Bu, Pak, orang kaya. Kenapa mereka selalu berada dalam kondisi kaya, bahkan semakin hari semakin lebih kaya? Sampai-sampai kemudian anak keturunannya pun ketularan kaya. Ya, karena mereka selalu merasakan dan meyakini dan mengidentitasi diri, walaupun tidak disebutkan, bahwa saya berkecukupan, saya punya, saya memiliki, saya tidak ada yang kurang, saya berlimpah. Sekalipun sekali lagi itu tidak diucapkan, tapi dia selalu merasakan, bahkan mengidentitasi dirinya dengan itu, karena identitas itu penting. Sekali lagi Bu Pak, hal yang sangat paling berpengaruh bagi kehidupan kita itu adalah identitas. Kita mengidentitasi diri. Kalau identitas diri dan kita mengidentitasi diri kita dengan hal yang tidak positif, maka pancaran negatif yang akan keluar. Ya sama seperti orang, mungkin saudara kita yang Allah takdirkan kekurangan gitu Bu Pak. Kekurangan. Hari-harinya dia ngeluh, ngerasa kurang, ngerasa butuh ini butuh itu, ngerasa terpuruk, ngerasa susah. Omongannya tuh waduh, nyari uang tuh susah, nyari makan tuh susah, nyari ini tuh susah. Selalu berulang-ulang seperti itu. Maka lihat kondisinya. Sulit sekali melakukan dan adanya perubahan lebih baik dalam kehidupan. Bahkan yang sangat sangat memprihatinkan, nular sama anak-anak keturunannya. Ya. Nular sama anak keturunan. Ini kenapa? Ya karena memang dia selalu melepaskan feeling yang negatif. Dia lepaskan, dia lemparkan feeling negatif, akhirnya ditangkap dengan hal-hal negatif. Ditangkap dengan hal-hal negatif. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita sudah memahami bahwa ternyata negatif atau positifnya feeling kita itu berpengaruh dengan apa yang akan kita tarik, ya. Maka tugas kita adalah bagaimana kita selalu menjaga diri kita supaya terus positif feeling. Positif feeling. Nah, pertanyaannya, dari mana kita jaga? Apa saja yang harus kita lakukan agar kondisi diri kita selalu positif feeling? Saya akan bicarakan 3 hal saja. Yang paling pertama, Pak, Bu, sahabat-sahabat, boleh ikutin kata-kata saya? Ini supaya nempel nih di kepala. Atau kalau perlu nanti ditulis tuh di kolom chat ya. Barangkali ada yang bisa nuliskan. Ya. Ketenangan batin adalah makmum dari keberimanan dan keberhambaan seseorang. Saya ulangi ya. Kalau perlu nanti dituliskan di kolom chat supaya orang bisa lihat. Catatan. Ketenangan batin atau positive feeling atau tenang batin lah lebih gampang, adalah makmum dari keimanan dan keberhambaan seseorang. Ini yang paling pertama.
ternyata yang paling pokok, positive feeling itu, harus kita pahami, ternyata positive feeling itu adalah, atau ketenangan batin itu adalah makmum. Bapak Ibu, makmum itu di depan apa di belakang sih? Di belakang dong. Dan makmum itu kan ikutin imam. Berarti ketenangan batin seseorang itu efek dari keberimanan dia dan juga keberhambaannya kepada Allah. Semakin maksimal dan meningkat keimanannya, semakin maksimal keberhambaan seseorang kepada Rabb-Nya, maka semakin dia akan berada pada tingkatan ketenangan yang sangat tinggi. Semakin dia akan tetap positive feeling. Bapak Ibu, sahabat-sahabat, seorang yang beriman, seorang yang berhamba kepada Allah, setiap kali ada masalah, maka ada beberapa hal yang langsung terhujam dalam kepalanya, dalam hatinya, dalam dirinya. Satu, masalah apapun, musibah apapun, dia akan yakin bahwa itu semua atas izin Allah. Sebagaimana dicantumkan di dalam Al-Quran, ma asoba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang terjadi kepada diri kita kecuali itu atas izin Allah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan jalan-jalan keluar untuknya. Tuh, yang pertama, orang beriman itu setiap kali ada masalah, setiap kali ada musibah, setiap kali ada hal yang tidak nyaman dalam kehidupannya, yang pertama apa? Apa yang dia yakini, dia imani bahwa semua yang terjadi, musibah apapun itu semua pasti atas izin dari Allah. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, orang beriman dan berhamba kepada Allah, ketika ada musibah, dia punya keyakinan begini, apapun yang terjadi pada dirinya, dan itu atas izin Allah, maka itulah yang terbaik. Yang terbaik. Boleh sambil ditulisin di kolom chat ya, biar gak lupa. Nomor dua apa? Orang yang beriman dan berhamba kepada Allah, setiap kali punya masalah, maka dia memahami dan mengimani bahwa itulah yang terbaik. Di dalam ayat Allah dikatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa bisa jadi ya, asa antakrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal yang engkau benci itu adalah yang paling baik menurut Allah. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum. Atau bisa jadi di satu waktu engkau ngotot cinta ingin kepada sesuatu, wa huwa syarr, tapi itu tidak baik menurut Allah untuk kalian. Wallahu a'lamu wa antum la ta'lamun. Allah lebih tahu dan kita tidak tahu. Kita tidak tahu apa yang ada di hadapan kita ini baik apa tidak. Yang kita tahu, yang harus kita imani adalah apapun yang ditimpakan oleh Allah untuk kita, maka itulah yang terbaik. Kita itu kenapa masih marah? Kenapa kita tidak setuju? Kenapa kita nggak nerima? Karena kita belum tahu. Belum tahu. Oke? Tiga, orang yang beriman, orang yang berhamba kepada Allah, dia yakin bahwa setiap masalah apapun yang menimpanya itu pasti sesuai dengan kemampuannya. Tidak akan melewati batas dan kapasitas diri. Sebagaimana dicantumkan dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Maka kemudian dia selalu bersabar. Karena dia tahu persis bahwa apapun masalah yang menimpanya, ini pasti sudah sesuai dengan kadarnya. Dan Allah Maha tahu kadar seseorang. Oke, lanjut. Orang yang iman
Dan orang yang berhamba kepada Allah akan merespon masalahnya dengan pemahaman begini, bahwa setiap masalah apapun yang menimpanya, sekecil apapun, asalkan dia sandarkan kepada Allah, maka ini sebagai cara untuk menggugurkan dosa-dosanya. Seorang yang beriman dan berhamba kepada Allah yakin betul kekuatannya, keimanannya, yakin betul bahwa masalah apapun yang Allah timpakan kepadanya, ini akan menggugurkan dosa-dosanya. Terakhir, orang yang beriman dan orang yang berhamba kepada Allah, dia akan yakin bahwa seberat dan sebesar apapun masalah, pasti akan ditolong Allah. Mungkin kalau dia logikakan kepada dirinya, merasa dia nggak mampu menyelesaikannya. Tapi dia bergantung, bersandar kepada Allah. Yakin, mungkin dirinya nggak mampu. Dan dia katakan dalam doa-doanya, ya Allah, saya merasa tidak mampu. Saya merasa tidak bisa. Tapi Engkau maha bisa, Engkau maha mampu, Engkau maha segala-galanya. Bu, Pak, ketika masalah sebesar apapun dihadapi dengan 5 heart set tadi, pola hati tadi, pola iman tadi, maka pasti akan selalu positive feeling. Akan selalu positive feeling. Kenapa tidak positive feeling? Karena tadi belum bermakmum kepada keimanan dan keberhambaan. Ya. Makanya suatu hari saya pernah ditanya sama guru saya, Ajen, ente memahami miracle atau keajaiban itu apa? Kata beliau. Iya, ketika itu ya saya jawab normal saja gitu. Yang namanya keajaiban atau miracle itu kan segala hal yang membuat kita luar biasa gitu. Kadang-kadang di luar logika, yang menjadikan kita wah dan hebat. Itulah yang miracle, itulah yang keajaiban. Saya berpikir, ya ketika itu jawab begitu. Guru saya bilang nggak salah, tidak salah. Tapi kurang dalam, kata beliau. Apa yang lebih dalam, Kiai, kata saya. Pemahaman yang lebih dalam dari keajaiban itu apa? Kata beliau, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, entah itu yang kita sukai atau tidak kita sukai, tapi itu menjadikan wasilah semakin ingatnya kita, semakin berhambanya kita kepada Allah, semakin dekatnya kita kepada Allah, maka itulah yang namanya keajaiban. Bagi orang beriman seharusnya keajaiban itu seperti itu. Entah itu adalah hal yang baik menurutnya atau tidak baik menurutnya, tapi itu menjadi wasilah. Dia lebih dekat, dia lebih ingat, dia lebih bergantung, dia lebih berhamba kepada Allah. Maka itulah yang namanya keajaiban. Kita kan berpikir yang ajaib itu yang hebat-hebat, yang suka-suka kita aja gitu, yang wahnya kita aja. Padahal tidak sedikit juga yang membuat kita senang tuh jadi lalai gitu ya, jadi lupa gitu. Malahan jadi jauh dengan Allah. Maka itu bukan keajaiban. Oke, nomor 1, ingat-ingat bahwa yang namanya positive feeling hanyalah makmum. Dari apa? Dari keimanan dan keberhambaan seseorang kepada Rabb. Dan tadi saya sudah menyampaikan 5 heart set orang-orang beriman dan berhamba kepada Allah. Oke, sekarang nomor 2. Bagaimana agar kita selalu positive feeling? Nomor 2 itu adalah di 2026 ini, agar kita selalu positive feeling, maka semakinlah mencintai diri sendiri. Bu, Pak, mencintai diri sendiri itu penting.
Walaupun kadang-kadang kita suka salah memahami ya. Oh, kalau mencintai diri sendiri itu egois ya. Oh, tidak seperti itu. Ada beberapa langkah praktis supaya kita lebih mencintai diri. Satu, fahami dan terima diri sendiri. Caranya gimana? Kenali kelebihan. Kenali kelebihan diri kita. Kenali kekurangannya. Kenali apa-apa yang membuat kita bahagia. Fahami apa-apa yang membuat kita sedih atau tidak suka. Coba deh. Tapi harus diakses sendirian. Kalau perlu tuliskan, pikirkan. Oke, yang pertama, pahami. Ya, kenali dong. Selanjutnya, pahami dan terima diri sendiri. Nah, ini juga kadang-kadang kita lupa. Bu, Pak, ayo dong 2026 kita terima ketidaksempurnaan kita. Ya, terima ketidaksempurnaan kita. Maafkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Hindari terlalu merendahkan, melecehkan, mengkritik diri sendiri terlalu berlebihan. Ganas sekali kalau mengkritik diri. Oke, yang pertama, pahami, terima diri. Kenali diri, lalu maafkan ketidaksempurnaan kita. Tidak ada satupun yang sempurna. Bukan berarti kita mentolerir keburukan. Maafkan diri untuk kita perbaiki ke depan. Selanjutnya, nomor 2. Bagaimana cara lebih mencintai diri? Coba mulai untuk memprioritaskan kesehatan fisik dan mental kita. Caranya gimana? 1, Bu, jalani Pak, pola hidup sehat. Tidurlah yang cukup, makanlah yang sesuai, ya, minum yang sesuai, halalan thayyibah. Lalu kemudian berolahragalah, bergerak. Seorang muslim yang kuat itu jauh lebih dicintai loh sama Allah dibandingkan muslim yang tidak kuat. Lalu apalagi? Lakukan self care. Ayo. Ya. Kan ada self care. Self care itu kan bisa jadi dengan membersihkan diri, menertibkan rumah, beres-beres. Itu self care. Melakukan perawatan diri. Lalu yang selanjutnya, kelola stresnya. Luangkan waktu untuk zikrullah, luangkan waktu untuk berkontemplasi, luangkan waktu untuk me time. Oke, nomor 2, prioritas kesehatan fisik dan mental. Nomor 3, Bu, Pak, supaya positive feeling, ya, nomor 2, tetapkan batasan. Ini kita kan lagi bahas lebih mencintai diri ya di 2026 ini supaya positif. Tetapkan batasan. Maksudnya apa? Tetapkan batasan ini. Begini, 1. Mulailah untuk berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita sukai, atau mungkin yang tidak mampu kita lakukan. Hari ini tidak sedikit orang-orang yang menderita gara-gara nggak berani bilang tidak. Takut dibilang jahat, takut dibilang gak baik, takut dibilang pelit, itu semuanya diiyahkan. Ya, ada yang nawarin kredit ini, kredit itu, diiyahkan semua. Padahal itu adalah hal yang tidak kita mampu kita lakukan. Tapi kita masih paksakan diri. Yuk Pak, untuk mencintai diri, berlatihlah untuk mengatakan tidak pada sesuatu yang tidak kita inginkan, atau tidak mampu kita gapai, atau tidak mampu kita lakukan. Ya katakan saja tidak. Lalu selanjutnya, ini menetapkan batasan ya, adalah jauhi orang-orang toksik. Jangan betah sama orang toksik, Bapak Ibu. Ya, masih banyak kok. Masih banyak sahabat, masih banyak rekan, masih banyak teman. Nah, tapi yang jadi masalah, yang jadi toksik justru adalah orang-orang yang ada di rumah saya gitu. Nauzubillah ya ini. Suami saya, istri saya,
menantu saya, mertua saya. Na'udzubillah, subhanallah. Memohon kepada Allah, mohonlah kepada Allah agar dijauhkan dari hal-hal toksik atau orang-orang toksik. Makanya doanya kan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Oke, Bapak Ibu, sudah lebih paham cara mencintai diri? Ya, sudah mengerti ya? Toksik itu bagaimana? Toksik itu orang-orang yang menguras energi kita. Iya, menguras energi karena iya, yang ngeracunin hal-hal yang gak baik. Sering merendahkan, sering ngajakin sama yang gak bagus. Ya, sering menguras energi gitu ya, sering buat marah, sering ya pokoknya toksik. Sekarang ada istilah juga NPD namanya gitu kan. Oke, izin ya kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu coba lihat. Ketika dua hal ini dikawinkan, satu apa tadi? Aduh, ini ada balon-balon. Satu apa? Satu adalah semakin lebih meningkatkan pemahaman keberimanan dan juga keberhambaan dengan 5 hal tadi kan. Tadi sudah dituliskan. Lalu kemudian ditambah kita juga semakin lebih mencintai diri. Bu, Pak. Maka ketika itu disatukan, hablum minallah, hablum minanas, hablum binafsi, hablum dengan kita, hubungan kita. Reconnect lagi, dihubungkan lagi gitu kan. Maka ini yang akan mengakibatkan jadinya apa? Jadinya adalah positive feeling. Dan positive feeling kita akan terpancar. Sehingga kemudian nanti Allah akan perintahkan alam semesta untuk mensupport pancaran-pancaran positive feeling kita. Itulah kenapa positive feeling itu berpengaruh dengan rezeki kita, berpengaruh dengan ekonomi, berpengaruh dengan keluarga, berpengaruh dengan karir. Ini luar biasa berpengaruh kepada seluruh hal, ke segala hal. Itulah kenapa Pak Bu, seriuslah untuk selalu menjadi pribadi yang positif ini. Terakhir sebelum tutup. 1, 2 itu ya. Terakhir nomor 3. Bu, Pak, selalulah berprasangka baik. Ya, selalulah berprasangka baik. Berusahalah terus mencari 1001 alasan untuk bisa menemukan hal-hal baik walaupun mungkin menurut kita itu halnya tidak baik. Orang-orang yang husnuzon selalu berprasangka baik. Dia adalah orang-orang yang sabarnya tanpa batas dan dicintai sama Allah. Dia akan jadi orang-orang beruntung. Ya, jadi orang-orang yang jauh lebih gampang gitu ya menemukan solusi dari masalah. Ditambah lagi hal-hal yang mungkin jadi impian-impiannya akan jauh lebih mudah dia gapai dan dia capai. Masya Allah. Jadi 3 hal ya hari ini kita bahas untuk menjadi pribadi yang lebih positif feeling di 2026. 1 tadi apa? Positive feeling itu makmum dari keberimanan dan keberhambaan seseorang. Itulah optimasi keberimanan dan juga keberhambaan. Ada 5 hard set keberimanan dan keberhambaan tadi. Ya, apa aja tadi? Dia faham, dia iman bahwa setiap apapun musibah yang menimpanya adalah semua atas izin Allah. Semua yang terbaik dari Allah. Allah pasti akan menimpakan sesuai dengan kemampuannya. Apapun kesulitannya asalkan dia kembalikan kepada Allah maka akan menggugurkan dosa-dosanya. Dan Allah pasti akan tolong. Sekalipun mungkin menurut logika kita tidak mampu. Tapi Allah nanti akan memampukan. Itu 5 hard set. Penting sekali. Nomor 2 tadi apa? Ayo cintai diri. Lebih cintai diri. Dengan apa aja tadi? Dengan memahami dan memaklumi. Ya, pahami diri. Lebih ketahui diri sendiri. Apa yang kekurangan, apa kelebihan. Lalu kemudian maafkan.
Ayo move on. Jangan terbelenggu dan jangan terlalu nggak mau melepaskan begitu. Padahal ini kan sudah lama mungkin terjadinya, tapi tak kunjung juga memaafkan. Maafkan diri sendiri. Ayo hidup sehat yuk, gitu. Karena sehat itu akan mengakibatkan kita lebih lebih baik, lebih positif feeling kita. Dijaga tiga hal ya tadi ya untuk sehat ya. Tidurnya, istirahatnya, makannya, geraknya. Lalu mulai untuk memanajemen stres dengan mengoptimalkan zikrullah, tilawah Quran, ibadah, gitu. Bersedekah itu membahagiakan. Itu manajemen stres yang sangat bagus. Terus apa tadi? Batas. Ayo mulai membatasi. Ya, jangan over semuanya. Jangan iya aja semua. Mulailah berani mengatakan tidak pada sesuatu hal yang tidak kita inginkan atau tidak kita sanggupi. Lalu berusaha untuk menjauh dari hal-hal toksik. Orang toksik, lingkungan toksik, jauhi aja. Masih banyak kok. Ya, nggak hanya dia saja, nggak hanya mereka saja. Hmm, lalu kemudian tadi yang terakhir, husnuzon ya. Husnuzon itu nggak ada batasnya. Selalu berprasangka baik. Maka insya Allah kita akan selalu merasa kebaikan. Dan ketika itu sudah berada dalam kondisi kita, posisi kita, maka insya Allah dengan sangat mudah sekali Allah akan berikan miracle, keajaiban di 2026. Dan saya berdoa ya Allah buat saudara-saudara hamba yang hadir ini baik di Zoom atau di TikTok nih. Apapun hajat-hajatnya Allah berikan kemudahan, keberlimpahan, kelapangan. Apapun masalah-masalahnya Allah mudahkan, Allah lancarkan, Allah berikan jalan-jalan keluar terbaik. Jadikan sahabat-sahabat dan saudara-saudara hamba ini jadi orang-orang yang positif feeling. Orang-orang yang selalu berada dalam keadaan positif. Sehingga didekatkan hal-hal positif. Pasangan atau jodoh yang positif. Anak-anak yang positif. Keturunan-keturunan positif. Rizki yang positif. Ya, karir yang positif. Dan semua yang baik-baik insya Allah. Barakallah Bapak Ibu. Itu dulu yang bisa saya sampaikan hari ini. Allah berikan manfaat buat kita semua. Khusus bagi kami yang menyampaikan. Barakallahu Fik. Saya serahkan kembali nih kepada Ustadz Irgi. Silakan Ustadz Irgi. Ini saya jazakumullah khairan. Alhamdulillah ya Bunda, bangga semuanya di sesi pertama ini guru kita sudah menyampaikan materi dan insya Allah di sesi yang kedua adalah masuk kepada sesi tanya jawab. Ada sekitar waktu sekitar 10 menit. Ayah Bunda, barangkali ada yang ingin ditanyakan, silahkan di drop dahulu di kolom komentar ataupun bisa di raise hand terlebih dahulu. Mari kita sama-sama menyimak di layar. Insya Allah ada admin yang akan menyampaikan informasi yang bermanfaat. Silahkan Bang Khalid. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, mari kita sama-sama melihat ya ajakan kebaikan dari kalam ini. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka ia akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang diperoleh orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Mari kita sama-sama support ayah bunda kalam ini agar semakin terus istiqomah bermanfaat setiap Selasa ya insya Allah dan Jumat malam. Kemana supportnya Mas Irgi? Nah silahkan ayah bunda bisa di slide berikutnya di rekening sedekah mengharapkan ridho Allah 4111 111 451 dengan konfirmasi boleh ke admin Afan. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran ibunda yang mensupport kalam ini senantiasa istiqomah dan menyebarkan kebermanfaatan kepada sebanyak mungkin orang. Baik, ibunda semuanya, sahabat-sahabat semuanya, insya Allah kalam ini akan senantiasa terus menemani kita dan kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran atas kebaikan ataupun support yang ayah bunda berikan kepada kalam ini. Baik ayah bunda, sahabat-sahabat semuanya, apakah ada pertanyaan di kolom komentar ataupun di layar?
Kalau misalnya belum ada, mungkin kami meminta closing statement dari guru kita, Ustaz Zainal, yang menyampaikan pertemuan pada malam hari ini. Silakan Ustaz. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat, kita selalu mengafirmasi melalui doa-doa kita. Insya Allah 2026 kita jadi pribadi-pribadi yang lebih positif ya. Khususnya feeling kita. Karena dari feeling yang positif, insya Allah nanti pikirannya positif. Insya Allah fisiknya positif. Ya, lalu kemudian akan berefek kepada rizki, keluarga, karir, semua-semuanya. Insya Allah. Ya, selamat berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang positif. Jangan terlalu berpikir dan berharap kepada orang-orang di sekitar kita untuk positif dulu, baru kemudian kita mau positif. Kenapa? Ya kita harus mulai dari kita saja. Ya, karena yang paling bisa kita kendalikan cuma diri kita, bukan orang lain. Berkah. Barakallahu fikum. Terima kasih atas perhatian kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada kita Ustaz Zainal yang telah bersamai menemani kita pada hari ini. Kita doakan Ayah Bunda, sahabat-sahabat semuanya, semoga guru kita senantiasa terus diberikan kesehatan, berkah usia, dan berkah ilmunya, sehingga kita sebagai muridnya dapat terus menimba ilmu dari beliau. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita sama-sama cukupkan Ayah Bunda dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sama-sama beristighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan astagfirullahaladzim. Dan juga kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.